Setelah gue cari tahu dari beberapa kelas yang gue ikuti, dari konten-konten yang gue konsumsi gitu, gue menyadari kalau misalkan untuk memulai kehidupan di internet itu harus menggunakan yang namanya, kata orang ya, personal branding. Nah, personal branding ini dari yang gue tahu ternyata sangat penting. Kenapa? Karena konten di internet itu makin banyak dan makin mudah dibuat, apalagi dengan adanya AI gitu. Kayak lu bisa lihat lah grafiknya nih. Konten yang dibuat dengan AI itu hampir udah kayak grafiknya tuh kayak yang tadinya di sini. Ini konten yang untuk AI ya. Ini konten human. Itu tuh udah mulai secara signifikan makin lebih banyak gitu yang konten-konten yang dibuat dengan AI. Nah, dengan banyaknya konten yang udah ada, maka keunikan kita dari cara menyampaikan, dari cara kita menampilkan siapa diri kita, itu semakin penting gitu. Keunikan kita tuh jadi semakin penting, dan semakin penting pula apa yang kita omongin gitu. Biji uniknya gimana sih? Menjadi kita lebih unik itu gimana? Dan caranya kita menemukan apa yang kita suka, apa yang kita bisa, untuk kemudian dijadikan sebuah konten, dijadikan sebuah hal yang menjadi unik gitu untuk kita. Nah, caranya gue juga udah cari gitu kayak di kelas-kelas. Ini gue dapat dari kelas Agung Hapsah. Jadi yang dia ajarin untuk mencari topik channel yang tepat untuk kita, topik channel yang pas, yang gue banget gitu. Itu ada caranya ternyata. Nah, caranya gue akan coba kasih tahu ke kalian dan sekalian untuk praktek gitu ya untuk channel YouTube ini gitu. Jadi yang pertama, step pertama itu list apa yang menjadi kesukaan lu gitu. Kayak misalkan gue di sini gue ada 10 list. Gue suka nonton sepak bola, gue suka storytelling, gue suka animasi, gue suka bikin poster, bikin ngedit video, editing, motion graphic, segala macam. Nah, lu juga bisa ngelis nih apa-apa yang lu suka gitu. List semua sesepele apapun kayak. Kalau lu suka mainan gitu, ya bisa lu list hal-hal yang sepele apapun. Kayak lu suka makan nasi goreng apa sih? Contoh yang jelek banget. Apapun lah, lu list aja. Semakin banyak semakin bagus. Setelah lu list ini, lu mulai kurasi dengan kriteria mana yang paling hebat, mana yang paling ngerti, dan mana yang paling lu mau pelajari lebih lanjut. Nah, di antara 10 list ini, lu cek nih, mana yang paling hebat dari lu, yang ketika lu diajak ngomong nih, lu gak bisa berhenti ngomong gitu perihal ini tuh. Hal-hal yang lu suka ini. Atau paling ngerti banget, lu dapet kepercayaan gitu dari seseorang atau dari manusia-manusia ini untuk ngomongin satu hal, itu nanyanya ke lu. Dan mana yang paling dipelajari lebih lanjut, jadi lu tuh seneng gitu sama topik ini, lu masih pengen ngulik, masih seneng gitu kayak apa nguliknya, ngedalaminnya. Nah, dari kurasan ini, dari 3 hal tadi, yang paling hebat, yang paling ngerti, dan yang paling mau dipelajari lebih lanjut, lu nanti akan bisa menemukan 1 atau 2 topik channel yang akan kita pilih. Nah, di gua, dari seluruh list yang gue suka ini, hal yang paling seneng di gua, yang paling ngerti di gua, yang paling bisa dibilang hebat, dan yang paling masih gua pelajari lebih lanjut adalah tentang menggambar, tentang ilustrasi. Dan lu apa nih? Coba lu cek aja punya lu sendiri ya. Lalu setelah lu dapet satu topik ini yang udah lu tarik nih, ini topik ada komunitasnya apa enggak? Ketika ada komunitasnya berarti mudah bagi kita untuk menemukan penontonnya gitu. Selain daripada ada komunitas apa enggak, lihat itu tuh evergreen atau enggak. Evergreen itu bertahan lama atau enggak, minimal tahan 2, 3, 5 tahun ke depan. Meski gue nggak tahu ya ilustrasi ini akan bertahan atau enggak
karena ngelihat AI semakin gila men. Gua aja belakangan pakai AI luar biasa. Lu udah gila sih AI. Tapi setidaknya untuk tahun ini nggak tahu sih. Ya gue senang aja sih walaupun nggak entah evergreen atau enggak ya ini topik. Tapi ya senang aja gitu. Mungkin masih banyak komunitasnya, di komunitas-komunitas itu masih kemungkinan ada lah. Setidaknya 2-3 tahun ke depan. Nah, setelah menemukan itu akhirnya ya selamat, lu dapet gitu topik yang lu suka, lu ngerti, lu hebat, dan itu kemungkinan akan membuat lu konsisten lebih kuat gitu, persisten lebih kuat karena lu suka gitu. Terus selain lu suka juga menemukan orang-orang yang nyukain yang sama dengan topik lu. Dengan hal itu semoga bisa ngebuat konsisten dan persisten lebih baik lagi gitu. Nah, tapi nemuin konten topik channel itu nggak selamanya lu akan di situ gitu. Lu nanti mungkin akan ada saatnya jenuh. Ini yang gue dapat dari Botak Kasu, walaupun gue belum ngerasain ya. Tapi ya ini yang disampaikan sama dia. Ada satu titik lu jenuh gitu, ngapain buat kayak gini. Nanti ketika hal itu datang, nggak apa-apa banget kalau misalkan lu atau gua kayak gini mencoba switch untuk refreshing, untuk mencari topik channel yang baru. Tapi mungkin ya idealnya sih 1 tahun lah. Yang penting jangan kayak baru beberapa minggu tiba-tiba udah pindah gitu. Itu malah ngebuat itu artinya nggak konsisten gitu. Mungkin belum tepat untuk menemukan channel yang lu pilih gitu. Tapi kalau misalkan udah lebih dari setahun mungkin, walaupun gue belum ngerasain ya, tapi gue ngeliat dari orang-orang tuh kayak Agung Hapsa gitu dulu kan ngomongin vlog, ngomongin banyak hal gitu. Tapi sekarang coding, dia ngerjain coding. Terus ada lagi kayak yang gue lihat itu kayak Botak Kasu aja deh. Itu dulu ngerjain bisnis, marketing, ngomongin bisnis marketing. Tapi sekarang karena dia udah mulai merasa udah jenuh, akhirnya dia mencari gitu. Ternyata yang paling dia suka itu tentang personal branding, dan akhirnya dia nyaman gitu ketika ngomongin hal itu. Artinya hal-hal yang kayak gini tuh proses, man. Yang seperti yang dia bilang, menemukan personal branding itu adalah proses kita menemukan hal-hal yang kita suka. Ternyata ketika kita udah ngedalemin dan membuat konten gitu, semakin kita tuh sadar siapa diri kita, semakin mengenali siapa diri kita, apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Jadi semua ini ke depan akan jadi satu proses gitu. Proses gua mendokumentasikan perjalanan gua gitu. Ya, gitu aja. Yang mana berharap dari apa-apa yang gue buat ini, ya lu ngerti kalau misalkan hidup gak lama. Ini aja udah gue umur 25, artinya kalau misalkan dihitung dari persentase kemungkinan orang hidup di Indonesia itu umur 60, berarti 25 itu bentar 25 tahun dari gue barusan ngecek, artinya 25 tahun tuh udah hampir setengah hidup, men. Ngelihat gila, 25 tahun, 5 tahun lagi tuh udah 30 tahun. 30 tahun itu udah setengah daripada 60 tahun. 60 tahun itu usia maksimal orang Indonesia meninggal gitu. Ya itu pun kalau nyampe gitu kan. Ya itu yang kita tahu, hidup gak lama ternyata. Dan melihat hidup gak lama tuh
menyadari kalau penting bagi kita tuh nge-share sesuatu, ngajarin ke orang. Ya berharap ini bisa jadi satu hal yang bermanfaat gitu bagi banyak orang. Itu sih kayaknya yang ya. Jadi kalau misalkan lu suka sama topik, dan seperti yang gue bilang di awal ya, gue memilih topik ilustrasi gitu. Jadi kalau misalkan lu yang suka dengan ilustrasi, terus suka gambar, punya cita-cita jadi seorang ilustrator kayak gue misalkan, atau punya hobi, sekedar hobi aja nggak apa-apa banget. Punya hobi gambar dari kecil, terus pengen improve gitu, kita bisa improve bareng di sini. Kita bisa belajar bareng. Jadi di sini lagi-lagi gue hanya sebagai ya mungkin orang yang udah lebih dulu setahun 2 tahun mungkin belajar gambar. Jadi kalau misalkan lu tertarik dengan hal ini, lu bisa subscribe, lu bisa ngikutin gua, dan kemungkinan video minggu depan mungkin, atau bisa jadi ya nggak tahu, video selanjutnya lah ya, itu gua udah membahas tentang mungkin bisa dibilang kurikulum lah ya, apa yang akan kita pelajari ke depannya. Semoga ini bisa jadi kayak semacam body of work gua buat bermanfaat gitu di internet. Ya, mungkin hanya itu aja. Udah 21 menit gua. Luar biasa. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.